Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Ibu akan membahas tentang bidang koordinat ya. Bisa kalian lihat di layar ini gambar sebuah denah. Nah, di denah ini ada tempat, jalan, dan arah mata angin. Kalian amatilah denah ini. Di denah ini, Ibu akan tanya, di mana letak SMA 1 Bayi? Nah, kalau dilihat dari denah ini, SMA 1 Bayi itu terletak di sebelah utaranya Jalan Kuduspati. Kemudian, di mana letak Terminal Kudus? Terminal Kudus ada di sini. Nah, berada di sebelah timurnya Jalan AKBP R. Agil Kusumadia. Sama halnya dengan matematika, di dunia nyata itu denah untuk mengetahui letak suatu tempat. Kalau di matematika itu juga sama untuk mengetahui titik koordinat pada bidang koordinat. Nah, KD yang akan kita pelajari hari ini yaitu 3.2 dan 4.2. Bisa kalian baca sendiri. Tujuan pembelajaran yang akan kita bahas hari ini itu memahami sistem koordinat dengan benar, mengenal istilah-istilah yang terdapat pada bidang kartesius, kemudian menyelesaikan permasalahannya. Kegiatan pembelajaran ada pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, di sini ada 3 kegiatan ya. Ada kegiatan 1 mengenal bidang koordinat, yang kedua menuliskan kedudukan titik pada bidang koordinat, dan yang ketiga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bidang koordinat. Nah, tunjukkan sumbu X. Sumbu X itu kalau dilihat dari bidang koordinat ini yaitu garis yang horizontal atau di sini yang garis merah. Kemudian yang sumbu Y. Sumbu Y itu yang garis vertikal atau garis yang warna biru. Kemudian titik manakah yang disebut titik pusat? Pada bidang koordinat ini titik pusatnya berada di 0,0 yaitu di tengah itu. Nah, kuadran 1 ada di sebelah sini ya, di atasnya sumbu X dan di sebelah kirinya sumbu Y. Kemudian kuadran 2 ada di sebelah kirinya sumbu Y dan di atasnya sumbu X. Kuadran 3 ada di bawahnya sumbu X dan di kirinya sumbu Y. Dan terakhir kuadran 4 berada di bawahnya sumbu X dan di kanannya sumbu Y. Lanjut. Nah, di sini ada kuadran 1 itu nilai X-nya positif ya. Positif. Kemudian nilai Y-nya juga positif. Kalau yang kuadran 3 nilai X-nya apa? Nilai X-nya itu negatif ya, dan nilai Y-nya itu positif. Kemudian untuk kuadran 3 nilai X-nya itu negatif dan nilai Y-nya negatif. Kuadran 4 nilai X-nya positif dan nilai Y-nya negatif. Nah, untuk kegiatan 2 ini menuliskan kedudukan titik pada di sini ada 6 titik K, L, M, N, O, dan P. Titik K itu berada di 6, min 2. Kenapa 6, min 2? Karena jika titik K ini ditarik garis ke atas, maka akan mengarah ke X, sumbu X yang bernilai 6. Kemudian jika ditarik ke kiri, akan mengarah ke sumbu Y bernilai negatif 2. Jadi titik K itu 6, min 2. Terletak pada kuadran berapa? Kalau di sini tadi karena X-nya positif dan Y-nya negatif berada di kuadran 4. Lanjut, titik L. Nah, titik L ini berada di garis sumbu ya. Berada di garis sumbu X yang bernilai 3. Kemudian jika ditarik ke kiri ke sumbu Y jadi mengarah ke 0.
Jadi bacanya titik L itu 3,0. 3,0 berada di kuadran berapa? Nah, tidak di kuadran manapun. Kenapa bisa? Karena titik L itu berada di garis sumbu. Jadi tidak berada di kuadran manapun. Lanjut titik M. Titik M itu di sini ya, di garis sumbu Y bernilai 6. Nah, kalau ditarik ke bawah, nilai X-nya bernilai 0. Jadi 0,6 ditarik garis ke atas. Jadi titik M itu 0,6 berada di kuadran tidak di kuadran manapun. Sama halnya titik L karena di garis sumbu. Lanjut titik N. Titik N itu negatif 1. Nah, ditarik ke bawah ini negatif 1, kemudian ditarik ke kanan 3. Jadi bacanya titik N itu negatif 1,3 terletak pada kuadran 2 karena ini X-nya negatif dan Y-nya positif. Lanjut titik O. Titik O ini sama ya kayak L, cuma yang bedakan apa? Nilai X-nya itu negatif. Jadi bacanya titik O itu negatif 4,0. Ya, gitu ya. Negatif 4,0 berada di kuadran tidak di kuadran manapun karena berada di garis sumbu. Lanjut yang terakhir titik P. Titik P itu ada di sini. Nah, jika ditarik ke atas akan mengarah ke sumbu X bernilai negatif 2. Kalau ditarik ke kanan akan mengarah ke sumbu Y bernilai negatif 3. Jadi titik P itu negatif 2, negatif 3. Nah, karena negatif 2 dan negatif 3 jadi terletak pada kuadran 3 karena nilai X-nya negatif dan nilai Y-nya negatif. Begitu ya. Nah, sampai sini paham? Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan langsung ke WA Ibu ya. Kemudian sebentar Ibu akan hapus dulu. Lanjut. Nah, ini kita bahas. Nah, tadi kok bisa ya titik K itu 6,-2. Kenapa bisa? Karena 6 ini kan nilai X. Dan nilai Y-nya itu negatif 2. Nah, 6 itu X atau bisa dikatakan dengan absis. Negatif 2 bisa dikatakan dengan Y atau ordinat. Jadi, titik koordinat itu nilainya itu X, Y. Jadi, jangan lupa kalau membaca titik koordinat itu dari X kemudian Y. Jangan kebalik ya. Nah, ini kegiatan 3 soal terakhir. Gambarkanlah segi 4 ABCD pada bidang koordinat. Nah, ABCD-nya itu titiknya sudah diketahui. Titik A negatif 4,-1, B 4,0, C 5,5, dan D 0,6. Langsung. Nah, dari pembahasan simpulkan bahwa bentuk titik koordinat itu X, Y, yang mana X itu absis, Y-nya itu ordinat. Kemudian kalau melalui bidang koordinat itu ada 4 kuadran, 1, 2, 3, dan 4. Kuadran 1 nilai X dan Y positif. Kuadran 2 nilai X negatif, nilai Y-nya positif. Kuadran 3 nilai X-nya dan nilai Y-nya negatif. Kemudian kuadran 4 nilai X-nya positif dan nilai Y-nya negatif. Nah, terakhir nih, kalian sudah mempelajari kan yang tadi Ibu jelaskan. Kemudian ada soal, ada tugas. Ada 6 soal. Ini menentukan absis dari titik K. Nah, absis tadi apa? Absis itu
X ya. Nah, 3 min 1 itu X-nya yang mana? Nanti dijawab. Nah, nomor 2 ini ordinat. Ordinat tadi sama aja dengan Y. Titik P itu Y-nya berapa? 2 ataukah min 5? Tadi kan Ibu sudah jelaskan ya. Nah, tugas ini kalian kumpulkan paling lambat nanti malam ya. Di Google Classroom nanti Ibu akan buatkan tempat untuk mengumpulkan tugasnya. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Kalau masih ada yang belum paham, bisa tanyakan langsung pada Ibu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.